istriku, ini simpan dompet ya dalam lemari. Maka mengambil itu sang istrinya dompet tersebut dengan mengucapkan basmalah, membuka lemarinya membacakan basmalah, menutup lemari menyimpan dompet tersebut dengan mengucapkan basmalah. Dan suaminya lihat, oh ya, istriku benar menyimpan. Ketika sang istrinya pergi, dompet itu sengaja diambil oleh suaminya. Dibuang itu dompet ke dalam sumur. Kalau sekarang udah nggak zaman ada sumur ya, kalau dulu masih ada sumur. Dibuang itu dompet ke dalam sumur. Ya, kemudian di lain waktu sang suaminya berkata kepada istrinya, istriku, mana dompet yang dititipkan? Ambil, mas perlu. Masya Allah, dengan tenangnya itu sang istri membuka itu dompet dengan mengucapkan basmalah. Maka di dalam kitab ini dikatakan Allah langsung lekas menyuruh kepada malaikat, wahai malaikat, ambilkan itu dompet yang berada di dalam sumur tersebut, simpan kembali di tempatnya tanpa ada perubahan sedikit pun. Apa yang terjadi? Ketika sang istrinya basmalah membuka dompet, dan ada dompet tersebut tidak dalam keadaan basah, tidak ada yang kurang sedikit pun, ditutup mengucapkan basmalah, diberikan kepada sang suaminya dompet tersebut dengan mengucapkan basmalah. Kaget tidak sang suaminya? Tentu sangat kaget sekali laki-laki yang munafik tersebut. Masya Allah, apa hikmah yang kita bisa ambil di dalam kisah ini? Ternyata di dalam kitab ini dikatakan akhirnya sang suami yang munafik tersebut bertaubat kepada Allah. Karena sang suami meyakinkan dengan melihat matanya sendiri akan kekuasaannya Allah. Karena yang membuang itu dompet saya sendiri. Kenapa ini dompet bisa ada di tempatnya kembali? Kalau bukan Allah yang berkehendak. Kuatlah keimanan seorang suami karena sudah membuktikan sendiri. Hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini adalah jika kita mendapati seorang suami yang ya bisa dikatakan jauh di dalam ibadah, jika kita seorang suami mendapatkan istri yang masih jauh di dalam ibadah, apalagi dikatakan istri yang salihah, bersabarlah di dalam berumah tangga. Ya, bersabarlah, kita terus berdoa kepada Allah, jangan mengurangi kita melakukan ibadah ke Allah, tetapi teruslah semakin tingkatkan ibadah kita, ketauhidan kita kepada Allah. Dengan berkahnya kita seorang istri yang semakin dekat kepada Allah, dengan berkahnya seorang suami yang semakin dekat kepada Allah, maka keberkahan itu akan keluar sehingga mendapati pasangan kita pun menjadi seorang suami yang salih atau mendapatkan seorang istri yang salihah. Seperti itu ya. Jadi saya ingat nih, ada teman saya curhat gitu sama saya, teh suamiku udah 2 tahun ini dulu suka sering sholat, sekarang ya Allah sekarang teh kenapa suamiku jadi gak sholat. Udah saya beritahu dengan nada keras, dengan nada lemah lembut, dengan apapun, tapi tetap suamiku belum mau melaksanakan sholat. Jadilah kamu seorang istri yang lebih baik lagi. Tingkatkan ibadah terus kepada Allah, tingkatkan ketauhidan kepada Allah. Terus saja, tak perlu ditolerin itu suami kamu, kata saya. Terus saja berdoa, berkatalah kepada Allah. Amal kita terus tingkatkan, ya, ketauhidan kita terus tingkatkan. Masya Allah, saya bertemu kembali dengan teman saya 1 tahun kemudian. Dia berkata kepada saya, teteh alhamdulillah, sekarang suamiku mau melaksanakan sholat. Saya sudah tidak lagi mengatakan suamiku sholat. Dia mau dengan sendirinya. Kenapa? Karena sang istrinya lebih sangat fokus terhadap dirinya, semakin menggantungkan ketauhidannya kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu hikmah yang mungkin dari kisah ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.